Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia karena saat itu Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua dan berusaha menarik simpati rakyat Indonesia. Meski awalnya dibentuk oleh Jepang, para tokoh bangsa justru memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar mempersiapkan kemerdekaan yang sejati, bukan sekedar janji dari penjajah. BPUPKI beranggotakan 62 orang tokoh penting, diantaranya Soekarno, Muhammad Hatta, Soepomo, Muhammad Yamin, dan tokoh-tokoh dari berbagai daerah dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, semangat kebangsaan Indonesia sudah mencakup keberagaman dan persatuan. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda utama membahas dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang ini, 3 tokoh utama menyampaikan gagasan besar. Muhammad Yamin menekankan pentingnya persatuan, kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat. Soepomo mengemukakan konsep negara integralistik di mana seluruh unsur bangsa bersatu tanpa perbedaan kelas. Dan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidatonya yang sangat bersejarah, memperkenalkan 5 sila yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Sidang kedua BPUPKI kemudian dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945 yang membahas rancangan Undang-Undang 1945, termasuk pembentukan Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta sebagai cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1945. Peristiwa paling penting dari BPUPKI adalah pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, beliau menyampaikan gagasan dasar negara yang terdiri dari 5 sila: kebangsaan, kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pidato ini menjadi tonggak lahirnya Pancasila sebagai dasar ideologis bangsa Indonesia. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat dengan jelas nilai persatuan Indonesia. Meskipun para tokoh berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, ada yang Islam, Kristen, Jawa, Sumatera, Sulawesi, bahkan dari berbagai kelompok sosial. Mereka tetap bersatu dalam satu tekad mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat. Nilai ini mencerminkan betapa pentingnya semangat kebersamaan dan toleransi dalam membangun bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Dari kisah perjuangan BPUPKI, saya pribadi belajar bahwa kemerdekaan tidak lahir dari keseragaman tetapi dari keberagaman yang disatukan oleh tujuan bersama. Para pendiri bangsa mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk memperkaya bangsa. Bagi generasi muda saat ini, nilai persatuan dan semangat musyawarah dari BPUPKI masih sangat relevan. Di tengah dunia ini yang semakin individualistis dan penuh perbedaan pandangan, kita perlu meneladani semangat mereka untuk berdialog, saling menghargai, mencari solusi bersama. Kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan menghormati perbedaan pendapat di sekolah, tidak mudah terprovokasi oleh isu yang memecah belah di media sosial, dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.